Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Welistianti, dokter umum Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Tuban. Sahabat BIM dan juga Sobat RSNU pasti tahu dong bahwa saat ini penyakit tidak menular merupakan penyumbang nomor 1 penyebab kematian di Indonesia. Di antaranya hipertensi atau darah tinggi, kemudian stroke, gagal ginjal, diabetes mellitus, dan juga penyakit jantung lainnya. Padahal penyakit-penyakit tersebut sebenarnya dapat dicegah loh. Berbagai media massa saat ini rutin mengkampanyekan pola hidup sehat. Ya, pola hidup sehat memang jawabannya. Salah satunya yaitu dengan pola makan yang sehat. Kali ini saya akan berbagi tips mengenai bagaimana sih cara mengatur pola makan yang sehat. Yang pertama, upayakan minum air putih minimal 8 gelas per hari atau kurang lebih 2 liter per hari. Nah, air merupakan sumber daya alam terbesar yang menjadi kebutuhan bagi makhluk hidup. 80% dari aktivitas manusia memerlukan cairan, salah satunya adalah air. Ketika tubuh mengalami kekurangan cairan, maka tubuh teman-teman bisa mengalami yang namanya dehidrasi. Efek samping dari dehidrasi banyak sekali loh, bisa terjadi lemas atau gangguan konsentrasi. Bahkan pada kasus dengan dehidrasi berat, sampai dapat menyebabkan kematian. Jadi jangan sampai dehidrasi ya. Secara umum, kebutuhan cairan pada individu yaitu minimal 8 gelas per hari atau minimal 2 liter per hari. Termasuk pada waktu bulan Ramadan seperti ini, teman-teman harus tetap memenuhi kebutuhan cairan tersebut. Caranya bagaimana? Yaitu dengan 4 gelas kita minum pada waktu berbuka, kemudian 4 lagi sisanya pada waktu kita sahur. Nah, pada waktu berbuka, teman-teman bisa dibagi dengan 1 gelas pada waktu makan berbuka, kemudian 1 gelas lagi setelah berbuka, kemudian pada waktu akan berangkat tarawih, teman-teman bisa minum 1 gelas lagi dan setelah tarawih 1 gelas lagi. Nah, 4 gelas pada waktu sahur, teman-teman bisa bagi menjadi 2 gelas saat sebelum makan sahur dan 2 gelas lagi setelah makan sahur. Jadi, jangan lupa ya, 8 gelas per hari atau kurang lebih 2 liter per hari air putih. Yang kedua, perbanyak makan buah dan sayur. Sahabat BIM dan juga sahabat RSNU pasti sudah tahu dong bahwa slogan 4 sehat 5 sempurna sudah tidak berlaku lagi. Isi piringku. Ya, saat ini slogan yang kita terima adalah isi piringku. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia saat ini gencar melakukan kampanye untuk pola makan sehat dengan isi piringku. Di situ tertera bahwa 50% atau setengah dari isi piring kita harus berisi sayur dan buah. Kemudian setengahnya lagi baru karbohidrat dan protein. Sayur dan buah memang banyak sekali manfaatnya. Salah satunya untuk antioksidan, kemudian anti diabetes mellitus, anti hipertensi, anti hiperkolesterolemi, anti anemia, dan juga dapat menunda penuaan dini. Tapi menyukai atau merubah pola makan menjadi orang yang suka sayur itu susah, terutama untuk anak-anak. Betul tidak? Yang ketiga yaitu upayakan memilih makanan yang diolah dengan cara direbus ataupun dikukus. Kita semua pasti sepakat bahwa makanan yang direbus atau dikukus memang rasanya tidak enak. Tidak seenak makanan yang digoreng ataupun dibakar. Tapi sebenarnya merebus atau mengukus makanan itu banyak sekali manfaatnya. Karena apa? Vitamin dan kandungan mineral yang ada pada makanan tersebut menjadi tidak mudah rusak. Yang keempat, batasi konsumsi kecap, saus, dan makanan yang mengandung pewarna, pengawet, dan perasa tambahan. Di era yang modern seperti ini, berbagai macam makanan disajikan, terutama pada waktu bulan Ramadan seperti ini. Takjil-takjil pasti ramai kan di pinggir jalan. Sebenarnya tidak ada salahnya kok kita membeli takjil atau membeli makanan di luar. Tapi teman-teman harus ingat ya, kita harus tahu batasannya. Konsumsi gula dalam satu hari hanya boleh 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. Kemudian konsumsi garam hanya boleh 1 sendok teh. Jadi teman-teman harus ingat ya,
batasan-batasan tersebut. Karena apa? Ketika tubuh kita kelebihan gula, tubuh kita kelebihan garam, maka akan menyebabkan berbagai penyakit seperti diabetes mellitus, kolesterol, dan juga darah tinggi. Yang kelima, budayakan membaca label pada kemasan yang tertera pada makanan cepat saji atau makanan instan. Nah, sahabat BIM dan sobat RSNO pasti seneng dong makan makanan instan maupun makanan kemasan karena memang mudah dan praktis. Tapi teman-teman harus ingat bahwa pada makanan kemasan atau makanan cepat saji itu biasanya banyak mengandung tinggi natrium dan tinggi gula. Jadi, teman-teman harus pintar-pintar nih dalam memilih makanan-makanan tersebut. Jangan lupa, baca dulu di kemasannya, apa saja kandungannya, dan berapa jumlah kandungan tersebut. Ingat ya, sahabat BIM dan sobat RSNU, mari kita lakukan pola makan hidup sehat untuk tubuh yang lebih kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.